Handphone lu bagus, gede lu ya. Layarnya gede nih. Gua kecil. Layarnya gua punya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya emang kalau mulut besar begini, offside terus. Kita mau update tentang Cortex. Kan saya bilang 1 bulan selesai. Ya selesai sebagian rupanya. Coba kasih lihat, ini katanya honest review tentang Cortex. Ini cuman ini mah nggak ada isinya. Nggak ada isinya yang kecil. Jadi Cortex itu ada beberapa layer rupanya yang bisa kita perbaiki ya. Untuk software yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga dari Indonesia, kita sudah perbaiki. Cuman ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kita belum dikasih akses ke sana karena mereka masih ngerjakan itu. Itu baru Desember baru dikasih kita yang itu ya. Tapi yang bisa di tangan kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin. Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Cortex-nya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana sini. Jadi kasuistik sekali kesalahannya, bukan general kata teman-teman saya sih yang di Cortex. Tapi tadi saya suruh cek teman saya di luar, dalam 5 menit, dalam 10 menit lah, dia bisa nemuin kesalahan di mana ada error, artinya masih belum sempurna. Tapi kalau kita lihat Maria ini, handphone lu bagus, gede lu ya. Layarnya gede nih. Gua kecil. Layarnya gua punya lu. Jadi ada beberapa layer, yang di upper layer ya. Itu beberapa efek kritis seperti sering time out, tidak bisa login, setelah login bisa melanjutkan setelah login tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena di dalamnya terjadi time out. Itu penyebabnya internet link Telkom yang core-nya berantakan. Jika pengguna mendapatkan jalur via Telkom, mostly time out berdasarkan hasil trace-nya ya. Status fix, Telkom di take out, sementara traffic diteruskan via lintas arta. Mungkin itu nggak boleh kayak Telkomnya marah-marah ya. Ya itu jangan denger ya. Tapi ada kelemahan yang dibetulin di situ. Jadi yang di depan udah selesai yang upper layer ya. Yang middle layer, yang surrounding system, beberapa efek kritis sisi pengguna seperti halaman akses terlempar-lempar, session nyasa dan berakhir blank atau 404, akses halaman sangat lambat, akses sering terblokir keamanan. Ini penyebabnya session dan cookie manajemen berantakan. Di sisi programming, tidak ada CDN dan content accelerator. Gue juga nggak tahu apa CDN itu. Security yang terlalu overkill polisinya dan bukan berkonsentrasi pada inti proteksi aplikasi. Status fix sudah diterapkan konfigurasi dengan waktu di seperti LPS ya. Session page dan beberapa minor error ini isi aplikasi dimanipulasi oleh CDN. Security overkill diubah fungsikan penerapan application firewall yang berkonsentrasi pada perlindungan aplikasi. Ini konfigurasi seperti di LPS. Ini udah statusnya fix yang ini. Middle layer, yang programming layer yang saya bilang tadi, sebagian masih di sini ya. Beberapa efek krisis sisi pengguna, sering muncul error message pop-up warna merah, yang itu katanya sebenarnya diproses, tapi programnya malas sehingga keluarnya error padahal lagi diproses. Perlu waktu gitu. Nanti dibetulin. Tidak sesuaian value dalam aplikasi, terus akses data, kadang-kadang berubah angkanya atau salah masukin. Akses data yang terkadang lambat, case management kurang maksimal, penyebab programming logiknya. Statusnya partially fix, rekomendasi sudah disampaikan ke pihak LG dan sudah dilakukan beberapa patch karena tidak bisa kita lakukan sendiri karena masih punya LG, masih kontrak sama LG sampai Desember itu. Jadi sebelumnya LG itu sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka tuh kalau ditanya nggak peduli, ditanya di sana cuek, responnya lama. Sekarang mereka udah lebih cepat, walaupun
masih lambat ya. Tapi mereka udah ngirim orang ke sini kalau nggak salah, dan digayat oleh orang-orang kita apa yang perlu diperlukan dan gimana betulinnya diajarin juga tuh. Jadi orang sana nggak pintar-pintar amat supaya jadi kita optimalkan perbaikan dengan kendala yang ada dalam hal ini sebagian masih dipegang LG. Terus yang operational layer, beberapa efek kritis sisi pengguna R500 update reference oleh internal sedang diupdate ya, lambat menampilkan data hingga processing timeout. Itu ada pengambilan data-data besar-besaran saat jam sibuk untuk keperluan internal. Penyebab manajemen operasional akan kita perbaiki. Statusnya tergantung operasional, artinya masih dipelajari lebih lanjut. Terus kalau gitu udah membaik tapi masih ada kelemahan ya. Next, apa yang udah kita perbaikin dari sisi security? Ini sekarang security-nya Cortex udah bagus sekali. Kan dulu saya bilang cyber security-nya 30 dari 100. Sekarang udah 95 plus. Jadi kalau nilai udah A plus itu security-nya. Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat dari D sampai E jadi A plus. Jadi cyber security-nya sudah bagus sekali. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Performance non-transactional yang itu dari 0 sampai 100 itu dapat 95 plus, jadi sudah bagus juga performanya itu. Terus nextnya kesimpulannya tadi saya bilang tadi, dari problem kritis yang sering dialami pengguna itu sudah cukup banyak terasasi sesuai dengan target awal kita ya. Target awal anak buah saya sih, karena depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, begitu yang di bawah yang di LG nggak bisa. Komentarnya lucu deh, kalau begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia lah sering dikebelin asing. Begitu asing, wah apalagi K-pop, wah K-pop nih. Tapi di bidang programmer beda ya. K-pop di film sama dinyanyi di program beda. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official Saya iNews. tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.